Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi regresi linear berganda dengan SPSS. Pada regresi linear berganda, kita akan menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. Alurnya nanti adalah kita cek dulu linearitas modelnya, baru kita buat pemodelan regresi linearnya. Contoh kasus, seorang mahasiswa melakukan penelitian pada 15 responden tentang lingkungan kerja, motivasi pimpinan, dan produktivitas kerja. Peneliti memperkirakan bahwa naik turunnya produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi pimpinan pada karyawannya. Kemudian kita diminta untuk membuat pemodelan regresinya. Nah, dari kasus tadi, kita punya produktivitas kerja sebagai variabel dependennya atau yang dikenai pengaruh, kemudian ada lingkungan kerja dan motivasi pimpinan sebagai variabel independen atau yang memberi pengaruh terhadap dependennya. Dalam hubungan sebab akibat ini, kita dapat menganalisis bagaimana sih pengaruh kedua variabel independen secara bersamaan atau simultan terhadap produktivitas kerja. Kita juga dapat menganalisis pengaruhnya secara parsial, yaitu pengaruh X1 terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y. Jadi ini sendiri-sendiri gitu. Ini dia datanya, hasil survei lingkungan kerja dan motivasi pimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan. Sekarang kita coba cek dulu apakah hubungan antara independen dan dependennya itu linear. H0 menunjukkan model yang linear, dan H1 modelnya tidak linear. Taraf signifikasinya kita pakai yang 5%. Langsung aja kita copy paste datanya ke SPSS. Kita paste di data view, definisikan variabelnya di variabel view, X1 untuk lingkungan kerja, X2 untuk motivasi pimpinan, dan variabel Y untuk produktivitas kerja. Skalanya menggunakan yang scale semua. Kita pilih yang grafik, legasi dialog, kemudian scatter plot. Secara sederhana, kita bisa cek melalui scatter plotnya. Simple scatter plot ini menggunakan dua koordinat, yaitu X dan Y. Makanya dia hanya dapat memplotting dua variabel aja. Karena di sini kita menggunakan variabelnya itu lebih dari dua, maka kita akan menggunakan yang scatter plot matrix. Pindahkan semua variabel ke matriks variabel, klik OK. Secara visual, ini kelihatan ya, bahwa antar variabelnya itu membentuk hubungan yang linear. Minusnya di sini adalah interpretasi linearitasnya masih subjektif. Jika ingin mengetahui linearitasnya secara signifikan, kita bisa uji signifikasi linearitas modelnya. Kita klik Analyze, Compare Mean, pilih yang Means. Pindahkan lingkungan kerja dan motivasi pimpinan ke Independent List, produktivitas kerja ke Dependent List. Klik Option, Checklist Test of Linearity, Continue, kemudian OK. Ini hasil uji linearitas dari X1 dan Y, sedangkan ini hasil uji linearitas dari X2 dan Y. Pengujian yang pertama yaitu antara Y dan X1. Aturan keputusannya, H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F tabel. Pada data kita diperoleh nilai signifikasinya 0,534, yaitu lebih dari 0,05. Untuk pengujian F-nya, ini nanti kalian cek di F tabel. Kemudian F hitungnya adalah 1,023. Kita cek F tabelnya pada alfa 0,05, V1-nya 9, dan V2-nya adalah 4. Sehingga diperoleh F tabelnya adalah 5,999. Oleh karenanya, pada pengujian ini, H0-nya diterima. Sekarang ke pengujian berikutnya, yaitu antara Y dan X2. H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F tabel. Diperoleh nilai signifikasinya adalah 0,870, yaitu lebih dari 0,05. Sedangkan F hitungnya 0,348. F tabelnya pada alfa 0,05
dengan V1-nya 5 dan V2-nya 8 adalah 3,687. Hasil dari uji signifikasi dan uji F-nya adalah H0 diterima, yang artinya hubungan kedua variabelnya yaitu antara independen dan dependennya juga signifikan linier. Karena kedua modelnya signifikan linier, maka kita lanjutkan dengan pengujian regresi linier berganda. Oke, ini kita lanjutin aja analisisnya. Klik Analyze, pilih Regression, kemudian karena tadi linear, kita menggunakan yang regression linear. Di sini produktivitas sebagai dependennya, lingkungan kerja dan motivasi pimpinan sebagai independennya. Kita klik OK. Oke, di sini menunjukkan bahwa kita memiliki dua variabel independen, yaitu motivasi pimpinan dan lingkungan kerja. Sedangkan variabel dependennya adalah produktivitas kerja. Tabel yang ini untuk mengukur goodness of fit-nya. Tabel ANOVA, kita akan melihat kelayakan modelnya secara keseluruhan. Pada tabel koefisien ini, kita akan uji secara parsial apakah setiap koefisien regresinya signifikan masuk ke dalam model regresi. Pertama kita uji dulu F-nya. Untuk hipotesis nolnya, kita punya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya lingkungan kerja dan motivasi pimpinan tidak berpengaruh simultan terhadap produktivitas kerja karyawannya. Sedangkan H1-nya, minimal ada 1 beta K tidak sama dengan 0, yang artinya variabel lingkungan kerja dan motivasi pimpinan berpengaruh simultan terhadap produktivitas kerja karyawannya. Kita pakai alfa 0,05. Dengan aturan keputusan, H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F tabel. Di sini kita punya DF 2,12 pada alfa 0,05 sehingga diperoleh F tabelnya adalah 3,885. Kita punya nilai signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan F hitungnya 34,113 lebih besar dari F tabelnya yaitu 3,885. Oleh karenanya H0 ditolak. Artinya, lingkungan kerja dan motivasi pimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan secara simultan. Sedangkan untuk uji T atau uji parsialnya, ini kita uji satu persatu koefisien regresinya, dari mulai beta 0 sampai beta 2. Hipotesis nolnya menunjukkan bahwa betanya itu tidak signifikan dalam model regresi. Sedangkan pada hipotesis satunya menunjukkan bahwa koefisiennya itu signifikan masuk dalam model regresi. H0 ditolak apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05 atau mutlak T lebih dari T alfa per 2 pada pengujian dua pihak dengan DF sama dengan N-K-1. Kita cek nilai signifikasinya pada konstanta yaitu 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Makanya hasilnya signifikan. Untuk variabel X1 nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini hasilnya juga signifikan. Sedangkan untuk X2 signifikasinya adalah 0,288 lebih besar daripada 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan. Oke, sekarang kita lanjut mengukur goodness of fit-nya. Kalau di regresi sederhana, kan kita menggunakan R-square ya untuk mengetahui seberapa besar sih proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Tapi permasalahannya, R-square ini dipengaruhi oleh banyaknya variabel independen, sehingga dikatakan R-square ini kurang efektif untuk regresi berganda. Jadi di sini kita akan menggunakan adjust R-square. Adjust R-square-nya sama dengan 0,825. Artinya, 82,5% produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan motivasi pimpinan, sedangkan 17,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Karena motivasi pimpinan tidak signifikan, ini perlu kita cek lagi untuk mendapatkan model regresi yang terbaik. Caranya, kita ulang pengujian regresinya dari awal, tapi variabel X2 atau motivasi kerjanya kita keluarkan dari model.
Ini langsung aja kita klik Analyze, kita ulang pengujiannya seperti yang awal, pilih yang regression linear, kita keluarkan motivasi pimpinan ke dalam model regresinya. Klik OK. Oke, jadi di sini kita hanya punya lingkungan kerja sebagai variabel independennya. Ini untuk mengukur goodness of fit-nya. Tabel ANOVA untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan, dan di tabel koefisien ini kita akan uji secara parsial, dan di sini akan terbentuk model regresinya. Ini hasilnya. Kita uji dulu kelayakan modelnya menggunakan uji F, di mana H0-nya ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih dari F tabel. Kita cek di F tabel dengan DF 1,13 dan alfa 0,05. Diperoleh F tabelnya adalah 4,667. Oke, di sini kita punya nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan F hitungnya 65,782 lebih besar daripada F tabelnya, sehingga H0 ditolak. Artinya, model regresi yang kedua ini signifikan menjelaskan produktivitas kerja. Selanjutnya kita uji parsial dengan aturan keputusan H0 ditolak apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Kita uji satu persatu koefisien regresinya, dimulai dari konstanta, signifikasinya adalah 0,001, kurang dari 0,05. Artinya si konstanta ini signifikan ya. Kemudian pada variabel X1, nilai signifikasinya adalah 0,000, kurang dari 0,05. Nah, yang ini hasilnya signifikan juga. Untuk model regresi yang kedua ini kan ada satu variabel independen, maka dia termasuk model regresi sederhana. Kalau regresi sederhana, kita mengukur goodness of fit-nya pakai R-square. Kita cek hasil R-square-nya adalah 0,835. Artinya, 83,5% produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, dan 16,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain selain lingkungan kerja. Kalau kita buat perbandingan, X2-nya tadi kan tidak signifikan ya dalam memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja secara parsial. Dan goodness of fit-nya tadi 0,825. Sedangkan model regresi yang kedua, secara parsial dia signifikan semua. Dan goodness of fit-nya adalah 0,835. Lebih besar goodness of fit pada model yang kedua ya. Nah, ini menunjukkan bahwa model regresi yang kedua adalah model yang terbaik untuk menjelaskan produktivitas kerja. Sebagai catatan, kalau model regresi linear berganda untuk dua variabel independen, bentuk persamaannya adalah Y topi sama dengan konstanta ditambah beta 1x1, ini untuk variabel x1, ditambah beta 2x2, ini untuk variabel x2, ditambah residunya. Tapi tadi model kita kan bentuknya regresi sederhana ya. Jadi model regresinya adalah Y topi sama dengan 8,646 ditambah 1,79x1. Artinya apa? Jika lingkungan kerja mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka produktivitas kerja karyawan juga akan meningkat sebesar 1,379. Sebaliknya, jika lingkungan kerja mengalami penurunan sebesar 1 satuan atau 1 unit, maka produktivitas kerja karyawan juga akan menurun, yaitu sebesar 1,379. Oke, selesai materinya. Terima kasih yang sudah menonton.